Nabi Isa alaihi salam menyebutnya dengan kabar gembira. Ya'ti bi rasulim min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang rasul setelah aku, ya, Masya Allah, namanya di antara sifatnya adalah Ahmad. Umat Nabi Isa saja gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Masa umat Nabi Muhammad tidak gembira dengan ada nabinya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah dari kalangan orang sekitarannya. Tidak ada rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nyampaikan wahyu. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan maksud dari wahyu ini. Misal, turun perintah salat, wa aqimus shalah. Masya Allah. Begitu disampaikan, tunaikan salat. Bagaimana caranya? Wa yu'allimuhumul kitab. Dijelaskan, ditunjukkan caranya oleh Nabi yang dimaksudkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, esensinya, maknanya, hikmahnya. Kenapa takbir mesti begini? Kenapa kakinya selebar dengan bahu? Kenapa rukunya mesti rata dari kepala sampai dengan bagian belakangnya? Hikmahnya dijelaskan. Wa yuzakkihim, juga untuk membimbing umatnya supaya bersih hatinya, tidak kotor. Makanya kalau ada orang sholat, ada orang ibadah, bagus caranya, tapi kotor akhlaknya, ini belum sempurna ibadahnya. Ada yang salah dalam dirinya. Bagian terakhir, akhlak. Anda bayangkan, saking mulianya Rasul terakhir ini, sebelum kelahirannya sudah didoakan oleh dua orang Nabi sekaligus. Bahkan Nabi Isa alaihi salam menyebutnya dengan kabar gembira. Ya, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya'ti bi rasulim min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang rasul setelah aku, ya, Masya Allah, namanya di antara sifatnya adalah Ahmad. Ya, jadi Nabi disebut dengan nama Muhammad 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali disebutkan. Dan 1 kali disebutkan dengan nama Ahmad, sifat yang menunjukkan kekuatan ibadahnya kepada Allah. Di Rasul ini, walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi masih mau beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai tak terlukiskan. Sifat ibadah yang dalam disebut dengan Ahmad. Nabi Isa ingin mengatakan, Rasul terakhir, kemuliaannya beda dengan kami-kami. Lain dengan kami, walaupun dijamin masuk surga, disebut paling mulia, masih mau beribadah kepada Allah dengan puncak ibadah yang sulit ditandingi oleh manusia biasa. 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman sampai bengkak kakinya, walaupun dijamin masuk surga. Masya Allah. Inilah kenapa disebut dengan Ahmad. Wa mubasysyiran, dan menyampaikan kabar gembira kepada umatnya. Umatnya aja, Masya Allah, umat Nabi Isa yang belum pernah melihat Nabi Muhammad, bukan kebagian sifat nabinya, sampai dikatakan Nabi Isa, saya kasih kabar gembira untuk kamu, ya. Biasanya kalau kabar gembira itu, biasanya umumnya diberikan saat dikandungan atau saat dilahirkan. Ini Nabi Muhammad belum dikandung, belum dilahirkan, sudah disampaikan kabar gembira. Umat Nabi Isa saja gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Masa umat Nabi Muhammad tidak gembira dengan ada nabinya? Itu yang bermasalah. Umat Nabi Isa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Masa umat Nabi Muhammad di akhir zaman disebutkan nabinya merasa tidak gembira? Masya Allah. Bahkan mempersoalkan keadaan beliau. Misal gitu kan. Ya, Nabi katakan, saya orang Arab. Wa ana afshahul Arab, saya orang paling fasih dalam berbahasa Arab. Ya, jadi jangan mencela orang-orang Arab. Kalaupun ada persoalan, jangan dicela secara umumnya. Karena Nabi kita orang Arab. Ya, ambil Islamnya, tinggalkan Arabnya. Masya Allah, gitu kan. Celah ini, celah itu. Nah, begitu datang rajanya, tiba-tiba ceklik. Masya Allah, ya. Nah, itu lainnya. Tidak ada aja manusia. Awas, hati-hati, kita tidak membicarakan orang, cuman contoh, ya. Awas, sedang sensitif, pulang-pulang dari sini tersangka nanti. Sudah, ya. Karena saya tidak menyebut nama, hati-hati, awas, ya, jangan main-main. Baik, teman-teman, teruskan. Makanya, karena itu, setelah 30 generasi setelahnya, dikabulkanlah doa-doa Nabi ini. Termasuk harapan Nabi Isa alaihissalam. Maka dijawab di Quran surah kedua ayat 151. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah utus untuk kalian. Ayat ini ditujukan pada kita. Saya ulang. Kalau yang ini statement Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang disampaikan oleh Al-Quran, kalau yang ini ditujukan kepada kita. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hey, doa Nabi sebelumnya, harapan mereka telah saya kabulkan. Dan yang dipilih Rasul sebagai anugerah untuk umatnya adalah kalian. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya tidak utus Nabi Muhammad pada umat sebelumnya. Ada Rasul yang lain.
Nabi istimewa ini saya utus untuk kalian. Masya Allah. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah utus seorang rasul untuk kalian, bukan untuk yang lain. Rasulan minkum, seorang rasul dari kalangan kalian. Yatslu alaikum ayatina, akan menyampaikan wahyu, petunjuk-petunjuk kami. Wa yuzakkikum, membimbing kalian supaya hatinya bersih, punya akhlak yang mulia. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan ketentuan dari wahyu. Cara-cara ibadah yang nanti disebut dengan hadis, praktiknya disebut dengan sunnah. Masya Allah. Wal hikmah, mengajarkan esensi dari sunnah ini, apa dampaknya dalam kehidupan, hikmahnya. Dan yang kelima, Masya Allah, kemuliaan Nabi Muhammad diminta 4 oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dikabulkan 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan akan mengajarkan pada kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya, hal-hal yang gaib. Masya Allah, kurang apa lagi? Umat dulu tidak diberikan, Nabi istimewa, diharapkan oleh 2 Nabi sekaligus. Ya, berita gembira dari seorang Nabi Isa, mereka bahagia, bahkan ingin mendapati Nabi Muhammad. Kita diberikan anugerah itu. Masya Allah, umat dulu tidak mendapatkannya, kita meraihnya. Umat dulu menanti-nanti belum mendapatkan, kita Masya Allah diberikan. Setelah Rasulnya diturunkan, sunnahnya ditampilkan, diberikan tuntunan, antum gak mau ambil, keterlaluan antum. Demi Allah saya katakan, keterlaluan. Para Nabi dulu mengharapkan hadir, menyampaikan pada umatnya, tapi tidak mendapatinya. Antum kadang nggak mikir, langsung mendapatinya, dan tahu nabinya. Tapi nggak antum ambil tuntunannya, keterlaluan antum. Kurang apa lagi gitu kan? Baik, karena itu, ketika Rasulnya diturunkan, sudah hadir di sekitaran kita, maka Masya Allah, Allah berikan tuntunan paling lengkap dibandingkan dengan umat sebelumnya. Karena yang ini istimewa. Sampai akhir zaman. Diberikanlah tuntunan yang beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Adam diberikan tuntunan. Tapi tidak sekomplit yang ini. Demikian Nabi setelahnya. Ya. Tuntunannya disebut dengan hudan namanya. Hudan. Nabi Adam sejak turun ke muka bumi diberikan tuntunan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah Adam dengan istrimu, semuanya turun sekarang ke muka bumi, jalani kehidupan yang baru. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti dengan turunnya kamu, saya akan berikan tuntunan kehidupan. Ikuti itu. Saya akan jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah sedih dalam menjalani kehidupan. Jika Anda ikuti Nabi Adam saja, diberikan tuntunan, dijamin oleh Allah. Diikuti tuntunan ini, nggak akan sedih hidupnya. Nggak akan gelisah. Mudah hidupnya. Yang ringan. Nabi Muhammad dipilihkan waktu yang istimewa. Dengan kitab yang istimewa. Dengan tuntunan yang istimewa. Karena makhluknya tadi, makhluk mulia, istimewa, khusus sampai akhir zaman. Dipilih bulan yang mulia. Syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkannya. Kalau dalam rumus, ilmu balaghah di ilmu tafsir, kalau ada sesuatu disampaikan di waktu yang sangat mulia, ini menunjukkan bahwa yang disampaikan itu penting. Ya, sama dengan waktu kemuliaannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Masya Allah.